وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaker. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rekan-rekan sekalian, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan materi kita, yaitu membahas kitab 42 permasalahan soal puasa, yaitu sebuah kitab rangkuman dari tanya jawab kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita sampai di pertanyaan yang ke-25. Di situ kemudian dikatakan sebagian imam masjid dalam sholat tarawih meniru bacaan imam lain untuk membaguskan suaranya saat baca Quran. Apakah amalan ini disyariatkan dan boleh? Jadi meniru itu di sini maksudnya dia ya hafalan, ya punya hafalan, bukan apa namanya pakai headset gitu, bukan. Nah, ada orang yang apa bahasanya penyanyi-penyanyi lip sync gitu. Jadi suara murotal atau suara-suaranya itu keluar tapi mulutnya tok yang gerak itu. Tapi suaranya pakai media yang lain, lip sync nih. Nyanyi mulutnya tok yang gerak. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin mengindahkan bacaan Quran itu disyariatkan. Jadi kalau baca Quran itu yang baik. Nabi SAW memerintahkannya. Suatu malam Nabi SAW mendengar bacaan Abu Musa al-Asy'ari dan takjub dengan bacaannya. Jadi rasa takjub ini menunjukkan bacaannya bagus, ya. Beliau kemudian mengatakan, laqad utita mizmaron min mazamiri ali Dawud. Kamu tuh udah dikasih seruling di antara seruling keluarga Daud. Nah, memang di sini terjemahkan kemerduan, ya, kemerduan suara Daud. Jadi mizmar di sini bukan berarti menunjukkan bolehnya nganggo seruling, bukan seruling, ya, benar. Nah, bukan menunjukkan bolehnya menggunakan alat itu, bukan, tapi lebih kepada ini menunjukkan sebuah kiasan kalau itu merdu suaramu. Ya memang fitrahnya manusia, fitrah, tapi kan fitrah nafsu, ya itu. Nah, itu seneng kayak musik-musik itu seneng. Tapi karena itu nggak tepat, ya jangan. Ya sama kayak fitrahnya orang ketika bermaksiat itu enak itu. Karena Allah tuh mengatakan kepada neraka, hiasi jalan menujumu. Itu dalam sebuah diskusi, yaitu dengan hal yang menyenangkan. Jibril suruh ngecek lah. Jibril pas lihat itu khawatir. Ya Allah, saya khawatir orang-orang itu pada nggak sampai, nggak bisa untuk masuk ke surga gitu. Justru nggak bisa masuk ke surga, tapi malah masuk ke neraka, karena jalan ke surga itu sulit, jalan ke neraka itu enak gitu. Maka maksud ayat hadis ini bukan berarti membolehkan main seruling, bukan, ya. Tapi lebih kepada kiasan kalau suara itu merdu loh gitu. Oleh karena itu, jika imam masjid meniru bacaan seorang yang bagus untuk tujuan memperbaiki bacaan dan suaranya dalam baca kitab Allah Azza wa Jalla, pada dasarnya disyariatkan juga untuk selainnya. Jadi boleh, ya, apa-apa. Jadi kamu misalnya punya potensi suara kayak Sesudes, ya, ikuti Sesudes. Ya. Daripada kamu ikuti Sujiwo Tejo, mendingan ikuti Sesudes, ikuti Yasir Dusari. Karena hal itu dapat memberikan semangat makmum yang sholat di belakangnya. Jadi nek imame wacanane api, mendayu-dayu, itu makmumnya yang belakangan itu seneng. Nah, catatan ya itu tadi, makmumnya itu nggak ada maradun fi qulubihim, nggak ada penyakit di hatinya. Tapi kalau ada penyakit, ada bibit-bibit nifak, itu nek imame wacanane api, tetap aja nesu. Pengennya apa? Qul huwallahu ahad wae, sing pendek. Nah, betul-betul itu payah itu makmum seperti itu. Ya makanya masjid-masjid itu kalau khususnya pas taraweh disiapkan itu apa namanya kursi gitu. Jadi makmum-makmum yang nggak sanggup berdiri, ya biar duduk aja lah, daripada berdiri tapi menggerutu. Itu kayak sodakoh. Dikatakan di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya, orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan kamu mani wal adha. Mani di sini sebut-sebut itu. Kayak bocah kayak iso ngono kayak mergo aku lho. Nah, itu pahalanya batal. Nah, sama kayak kemudian di situ juga ada kata-kata al-ada gitu, dengan menghina gitu. Kowe iki nek ra mergo aku, atau mungkin dasar orang duwe, dan bahasa-bahasa yang seperti itu loh gitu. Itu membatalkan pahala sedekah. Kamu udah ikut tarawih, imamnya udah berusaha maksimal dalam bacaannya gitu kan. Malah
seneni gitu. Ah, ya wes, batal pahalamu, repot nanti. Ya, maka ikhlaskan aja kalau imam bacaannya panjang. Makanya pentingnya untuk mencari itu. Kalau kita emang nggak sanggup ikut imam fulan yang ada di masjid A, ya udah ganti masjid B, nggak apa-apa. Ya, jangan kemudian nekat di A terus imamnya dihujat-hujat, dimarah-marahin, kasihan. Di Solo itu ya tadi yang kemarin pernah kita sampaikan ya, Masjid Sumber sama Masjid Fatimah itu semalam 1 juz. Kalau yang pengen lama lagi itu di sana, di Temboro kan, pondoknya orang jamaah tabligh. Terus taraweh semalam 30 juz, 8 jam. Ya wes, kalau mau ikut ya silakan. Jadi habis Isya itu mungkin sampai subuh, subuh, 8 jam loh ngadep. Nggak sanggup duduk boleh, boleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk di pertanyaan yang ke-26. Sebagian imam masjid berusaha melembutkan dan mempengaruhi hati makmum dengan mengubah intonasi suara mereka dalam sholat tarawih dan pada doa kunut. Jadi ini ada kunut ya, karena ada witir, ada kunut. Jadi kunut itu cuma di witir dan nafilah, nazilah gitu. Ya, jadi kunut subuh itu dalilnya lemah. Ya. Kemudian saya mendengar sebagian orang mengingkari hal ini, apa pendapat antum gitu kan, kata penanya. Kemudian saya berjawab, menurut saya jika masih dalam batasan syar'i tanpa melebihkan tidak mengapa. Artinya kalau masih benar gitu loh cara tajwid nggak apa-apa. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari atau berkata kepada Nabi SAW, jika aku tahu engkau mendengar bacaanku, sungguh aku akan membaguskannya lagi. Oh, artinya didadekkan luweh apik meneh. Jadi Nabi itu dengarnya nggak sengaja loh, suaramu kok wah apik. Abu Musa gitu kan. Nabi Nabi. Abu Musa menjawab, sekiranya aku tahu dengan mirengke, dengan menyimak, gitu, maka saya akan buat itu lebih bagus lagi. Artinya gini, kalau ada imam yang berusaha bagus tapi masih dalam koridor yang benar, gitu, hargai gitu, senengi gitu. Bahkan kasih apresiasi, dipuji, masya Allah bacanya bagus. Tapi ini ya emang elek terus salah-salah ya kasih nasihat. Mau contoh cepet-cepet tambah itu. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Ya, ini salah ya kayak gitu ya. Jangan diikuti kalau kayak gitu. Tapi kalau udah bacaannya bagus, ngikuti misal Salman Utaibi, ngikuti Syekh Mahir Al-Muaikili, kemudian Syekh Al-Juhani, gitu. Suud Suraim, Imam Masjid Haram itulah bacaannya bagus-bagus gitu kan. Nah, maka hargai, kasih apresiasi, senangi gitu loh. Jika sebagian yang mengindahkan bacaan atau dalam nada yang menyentuh hati, saya melihatnya nggak apa-apa, akan tetapi berlebihan dalam hal ini, hingga tidak satu ayat pun yang dilalui, melainkan melakukannya sebagaimana yang ditanyakan, saya melihatnya itu adalah berlebihan dan tidak semestinya. Allah alam. Jadi bacaannya itu prinsipnya adalah biasa aja, tapi begitu ketemu biasanya kalau imam itu ya, kalau ketemu surga neraka itu kencang bacaannya. Bahkan kalau ketemu neraka itu mereka nangis. Bahkan mungkin ketemu ayat-ayat tentang orang tua mereka nangis. Ketemu ayat-ayat tentang sisaan mereka nangis. Ketemu ayat-ayat tentang apa namanya hisab hari kiamat mereka nangis. Wah ini orang-orang yang kemudian dilembutkan hatinya, paham gitu yang dibaca apa. Jadi nggak waton bagus, nggak waton apa namanya membaguskan bacaan. Nah, ada itu saya pernah ngimami istri wangi nanti nangis sing buri cilik-cilik. Imamnya nangis. Ya, kasih tahu ya kalau kamu yang punya anak itu kasih tahu. Ya, malah di satu masjid itu tak rewangi kunut ya. Kunutnya doa banter itu tangan cilik-cilik yang buri. Amin, amin, amin. Lu banter gitu kan. Nah, ini orang tuanya yang harus ngasih tahu ya. Jangan sampai kayak gitu anakmu. Iya, diajari adab gitu. Wani bidina aja nih Allah wa iyyakum. Pertanyaan 27, apa nasihat bagi sebagian orang yang tidur sepanjang Ramadan, sepanjang siangnya? Sebagaimana mereka sholat jamaah dan sebagian tidak, bahkan sampai enggak sholat. Apakah puasa mereka sah? Nah, beliau menjawab puasanya sah dan telah lepas dari kewajiban, akan tetapi sangat kurang pahalanya karena menyelisih pensyariatan puasa. Gampangnya uang puasa itu nggak suruh tidur, tetap suruh beraktivitas dalam kondisi puasa. Itu yang ideal. Kalau ngantuk banget gimana ya monggo tidur. Tapi kan ada orang yang menghindari lapar, pengennya turu, tangi, nguyuh, turu meneh gitu kan. Nah, yang kayak gini yang jelek. Tapi kalau emang ngantuk banget, apalagi dengan nyopir gitu kan, bawa kendaraan, bawa alat-alat berat gitu, dalam kondisi ngantuk kan membahayakan. Ya, tidur nggak apa-apa. Tapi kalau tidur untuk menghindari lapar, menghindari haus, dan ini orang ngantuk, tapi di ngantuk-ngantuk supaya merem, supaya tangi-tangi pas waktu buka, ini salah ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi nggak ada perintah tidur, perintahnya cuma puasa. Nabi SAW bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal amali bih, siapa yang belum meninggalkan perkataan yang dusta atau perkataan yang jelek, perkataan yang jorok dan amal-amal yang jelek, wal jahlu dan kebodohannya, walaisa lillahi hajah, maka bagi Allah Subhanahu wa taala enggak ada kepentingan fi ayyada atau amahu wa syarabah untuk kalian meninggalkan makan dan minumnya. Ini menunjukkan orang yang puasa ini masih ngomong, masih beraktivitas ngomong, masih ngamal itu bekerja gitu ya. Jadi bukan berarti tidur, tapi masih beraktivitas. Nah, amat dimaklumi bahwa meninggalkan sholat dan meremehkan bukanlah bentuk takwa. Jadi kalau tujuan puasa ben takwa kok ora sholat ya ora takwa gitu kan. Tidak pula meninggalkan perkataan keji, perbuatan keji, poso-poso masih main judi gitu kan. Ya. Nggak tahu kemarin saya udah cerita belum. Jadi di medsos itu ada truk gede gitu parkir di jalan tol. Biasanya kalau parkir jalan tol sopirnya keluar terus melipir kiri itu biasanya mau kencing di pinggir jalan. Biasanya gitu. Nah, yang kemarin saya lihat di medsos tuh yang bawa kamera itu muteri kepala truknya itu sampai ke kiri itu. Ternyata sopirnya gantung diri di sebelah di pintunya itu. Luar biasa. Bulan puasa malah gantung diri. Nah, artinya perbuatan yang sifatnya masih meninggalkan nyawa kayak judi, kayak apa domino, adu ayam itu aja nggak boleh kok gitu kan. Apalagi sampai bunuh diri, naudzubillah ya. Maka jangan sampai kemudian kita mengalami atau melakukan hal itu. Makanya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ta'awud itu agar kemudian setannya minggat gitu. Puasa-puasa loh, setan dibelenggu bisa-bisanya kemudian mengakhiri hidup seperti itu. Kemudian hal itu menyelisih maksud Allah dan Rasulnya dalam kewajiban puasa. Ya. Yang mengherankan mereka ini tidur sepanjang hari, malamnya melek sepanjang malam, boleh jadi begadang dalam kesia-siaan. Jadi kalau yang kemarin saya ceritakan orang-orang Arab itu kan nongkrong di sungai-sungai yang kering. Gak usah sampai Arab lah, di sini juga sama. Cah nom-nom pas poso malah keluar tawuran, keluar motoran, geng-gengan itu kan, masya Allah. Keluar nyalakan petasan gitu kan. Ya taruhan tapi mereka nyalakan petasan gitu kan. Ada video itu seseorang ustadz atau guru itu lagi ngajar itu nyampaikan hadis baca kitab itu tiba-tiba der gitu. Der refleks gitu. Mercone kurang banter, ora banter suaranya. Akhirnya dunek lagi macam itu lebih gede lagi, der gitu. Nah, maka ini loh hal-hal yang penuh kesia-siaan. Artinya kalau kita nanti punya anak, kalian punya anak, ya kasih tahu ya kayak gitu-gitu salah ya. Jangan didiamkan aja. Sampai ada bapak-bapak gitu, petasan yang meluncur ke atas, meledosnya di atas tuh, biar gitu kan. Itu dia beli. Yang saya tahu loh ya, tapi saya belum pernah beli. Yang saya tahu tuh itu ditaruh di tanah, ditancapnya atau mungkin pakai batu gitu, dinyalain terus tinggal pergi. Ini dipegang kayak gayaan, dipegang. Jadi kayak megang senjata itu, ditodong kayak duer gitu. Gak taunya yang terakhir itu bukannya meluncur isinya, tapi meledos di jarinya, sampai putus sampai jatuh di tanah. Wah, benar-benar sebuah kerugian ya, demi petasan, demi kembang api sampai mematahkan tangan, jari. Maka jangan sampai itu ya, melakukan itu. Membelinya ada udah sebuah kesia-siaan, apalagi sampai kemudian menyebabkan jari kita, badan kita putus itu. Wah, itu sebuah kedoliman yang nyata. Maka itu nggak manfaat, bahkan bisa jadi haram dan menimbulkan dosa. Maka nasihat saya kepada mereka yang semisalnya agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, minta tolong kepada Allah agar membantunya menunaikan puasa dan bentuk-bentuk yang diridhoinya. Makanya doa yang sering diucapkan Nabi SAW di akhir tasyahud, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu saya ala dzikrika untuk kemudian selalu mengingatmu, wa syukrika dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan berbuat sebaik-baiknya dalam beribadah, memperbaiki ibadah. Nah, maka itu yang kita minta. Maka agar menyibukkan hari-hari dengan zikir, baca Quran, sholat, berbuat baik,
pada manusia serta perkara-perkara yang dituntut oleh syariat, Nabi SAW adalah orang yang paling baik dan yang terbaik dan adalah ketika bertemu dengan malaikat Jibril dan mengajarkannya Al-Quran. Rasulullah SAW lebih baik lagi dalam berbuat kebaikan daripada angin yang berhembus. Kita lanjut di pertanyaan yang ke-28. Kita saksikan sebagian kaum muslimin meremehkan sholat sepanjang bulan. Jadi nggak cuma Ramadan toh. Tapi jika masuk bulan Ramadan mereka bersegera melakukan sholat dan puasa serta membaca Quran. Bagaimanakah puasa orang-orang seperti itu? Apa nasihat saya untuk mereka? Saya menjawab puasa mereka sah karena ditunaikan dan tidak disertai dengan perkara-perkara yang membatalkan. Maka puasanya sah. Tapi nasihat saya kepada mereka hendaklah bertakwa kepada Allah Ta'ala pada diri mereka, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan apa yang diwajibkan pada setiap waktu dan tempat. Manusia tidak tahu kapan ajal datang, mungkin menunggu bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkannya. Ya, dia berharap Ramadan itu bisa menutup kekurangannya, ternyata malah nggak nyampe. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala membatasi dalam beribadah kepadanya sampai ajal, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi kayak kamu puasa itu dari habis sahur, dari sahur sampai nanti buka, karena ada batasnya. Pas malam kamu nggak boleh nggak makan, harus membatalkan puasanya. Sama orang ibadah juga gitu. Ibadah itu kita ya cuma di dunia aja, hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang keyakinan. Nah, keyakinan itu apa ya? Kematian. Nanti kalau udah mati kita nggak ibadah lagi, selesai. Inqata'a Ibnu Adam itu. Idza mata Ibnu Adam inqata'a min amalihi illa min salas itu. Terputus amalnya kecuali 3 gitu. Ya. Maka kita ibadah sampai kapan? Sampai mati. Kalau udah mati ya udah nggak ibadah, selesai gitu. Makanya selalu diulang-ulang, saya ulang-ulang di mana-mana itu, bakti kita yang terbaik kepada orang tua kita itu ya ketika kita mendapati orang tua kita tua, kita pastikan dia itu di akhir hidupnya itu menutup dengan ibadah gitu loh. Jangan sampai mati di tempat perjudian, mati di tempat pelacuran, mati di tempat orang sabung ayam, jangan. Pastikan atau usahakan beliau-beliau itu mati ketika baca Quran, mati ketika zikir, mati ketika sholat, mati ketika haji umroh, syukur-syukur gitu loh. Nah, ketika kita bisa melakukan itu, mewujudkan itu, maka insya Allah itu bakti yang terbaik. Karena ya itu yang menjadi bekal mereka, ya termasuk kita. Gitu. Allah Ta'ala. Pertanyaan yang ke-29. Apakah niat puasa sebelum sebulan penuh Ramadan cukup untuk mewakili niat memuasai setiap hari? Artinya ada orang yang niatnya tiap malam. Nah, ini pertanyaannya kalau niatnya sekali aja di awal Ramadan gimana gitu. Maka beliau rahimahullah mengatakan amat dimaklumi bila seorang bangun pada akhir malam dan bersahur, tidak diragukan dia akan puasa. Karena setiap orang yang berakal melakukan sesuatu dengan pilihannya tidak mungkin melakukannya tanpa keinginannya. Keinginan itulah niat. Jadi berarti kamu tuh bangun sahur atau pas tidur kamu udah bayangin sesuk itu mau bangun untuk sahur itu, maka itu dikatakan oleh saya itu kamu tuh udah niat gitu. Jadi nggak usah kemudian mendefinisikan niat itu harus mengatakan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Nah, maka seseorang tidaklah makan pada akhir malam kecuali niatnya ya besok itu puasa. Jika maksudnya hanya sekedar makan, bukanlah kebiasaan makan pada setiap waktu seperti itu. Jadi kalau kemudian kita makan sahur, ini kan cuma niatnya makan tok, mosok toh. Emang kamu hari-hari makannya sebelum subuh kan enggak itu. Artinya kalau emang kita itu makannya sebelum subuh, ya itu jelas makan dalam konteks ya mau sahur. Nah, dengan demikian itulah niat kata beliau rahimahullah. Maka pertanyaan seperti ini diperlukan jika seorang ditakdirkan tidur sebelum matahari tenggelam dan tidak bangun hingga terbit fajar. Jadi misal kamu tidurnya jam 5 gitu kan. Terus bangun-bangun udah subuh gitu. Berarti kan kamu nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Nah, pertanyaan yang tadi itu apakah niatnya cukup sekali atau setiap hari itu kalau orang-orang yang tidurnya sore itu jam 5 menjelang maghrib tapi nggak bangun sampai subuh, sampai udah masuk subuh. Nah, itu bisa ditanyakan. Tapi kalau tadi kita bangun, tadi kita siapkan sahur, kita pun sahur, itu udah jelas kita itu berniat mau puasa. Tanpa kita mengucapkan nawaitu dan seterusnya, itu sudah cukup gitu. Nah, maka ketika yang terjadi seperti itu, dalam kondisi ini ia belum berniat tadi malam untuk hari berikutnya. Apakah kita katakan puasanya pada hari berikutnya sah dengan didasarkan pada niat sebelumnya? Atau kita katakan puasanya tidak sah karena belum niat pada malam harinya?
Maka beliau rahimahullah menjawab, puasanya tetap sah. Pendapat yang kuat bahwa niat puasa Ramadan pada awal kali sudah cukup, tidak perlu diperbarui setiap hari, setiap kali, kecuali terdapat sebab yang membolehkannya berbuka di tengah Ramadan. Dalam kondisi ini perlu memperbarui niat untuk menyambung puasanya yang terputus karena telah pernah tidak berpuasa. Artinya dia harus memperbarui niatnya ketika dia mengalami tadi loh, tidur dari sore bangun-bangun subuh. Karena itu sudah terputus. Tapi kalau nggak terputus, tiap malam dia bangun, tiap malam dia sahur, tiap sore dia buka, maka itu insya Allah sudah cukup niatnya di awal bulan. Wallahu ta'ala. Pertanyaan yang ke-30, apa hukum makan dan minum ketika muadzin sedang mengumandangkan adzan? Ini apa nih makan minum ketika kemudian muadzin sedang mengumandangkan adzan? Apa harus ditunggu sampai adzannya kelar atau dicukupkan ketika kemudian waktu muadzin adzan? Nah, konteksnya di sini ada subuh. Terlebih lagi jika tidak mengetahui batas terbitnya fajar. Konteksnya sini ada subuh. Maka batasan imsak adalah terbitnya fajar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal ana basiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." Maka sekarang gaulilah istrimu dan kemudian carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadi minal khaydil aswadi minal fajr. Maka makan dan minumlah sampai terang jelas benang putih dari benang hitam dari fajar. Summa atimus syiyam ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Nabi SAW kemudian bersabda, kulu wasrobu hatta yu'dzana hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Makan dan minumlah sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan adzan. Fa innahu la yu'adzinu hatta yadlu al-fajr. Karena dia nggak adzan kecuali ketika sudah terbit fajar. Maka sandarannya adalah terbit fajar. Nah, di ayat ini juga ada kata-kata fajarnya, di hadisnya juga ada kata-kata fajarnya. Maka sandarannya adalah fajar. Jika muadzin dapat dipercaya dan dia diketahui tidak mengumandangkan adzan kecuali setelah terbit fajar, telah benar-benar terbit, maka wajib untuk imsak bersamaan dengan terdengarnya kumandangkan. Artinya kalau adzannya ini dipercaya benar-benar sebagai adzan yang benar, maka begitu Allahu Akbar, stop, jangan makan, jangan minum. Adapun jika hanya mengira-ngira, yang lebih berhati-hati adalah imsak ketika mendengar adzan. Ya, kalau adzan ya tetap aman ya jangan makan. Kecuali jika tinggal diberi padang pasir dan dapat melihat fajar, dia tidak harus imsak sekalipun adzan hingga melihatnya sendiri jika tidak ada penghalang. Jadi kalau kamu tinggal di sebuah padang pasir atau di gunungan yang bisa melihat matahari langit tanpa halangan, maka begitu itu belum kelihatan fajar, langit masih gelap, ya makan aja terus walaupun kamu dengar adzan. Tapi gelapnya karena mendung ya jangan. Gampangnya ginilah kalau kamu bingung, ya kayak yang pernah saya sampaikan kemarin ya. Ketika di kampung sini masjidnya itu ada banyak, ada 3, ada 4 gitu kan. Maka kalau 2, 3 masjid sudah adzan ya insya Allah itu sudah cukup untuk kemudian meyakinkan kita kalau sudah waktunya untuk tidak makan lagi. Ya. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hukum dengan menjelaskan garis putih dan garis hitam fajar. Dan Nabi SAW bersabda pada adzan Ibnu Ummi Maktum, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr. Sungguhnya dia enggak adzan sampai terbitnya fajar. Saya mengingatkan ya, dalam masalah ini mengenai para muadzin yang beradzan 4 atau 5 menit sebelum fajar dengan sangkaan bahwa hal itu lebih hati-hati dalam berpuasa, maka kehati-hatian di sini kami sifati sebagai tanatuk, sesuatu yang berlebihan, bukan kehati-hatian. Jadi adzan sebelum waktunya masuk itu justru beliau berpendapat itu berlebih-lebihan, bukan berhati-hati. Nabi SAW bersabda, halakal mutanatti'in, binasalah atau hancurlah orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini adalah kehati-hatian yang enggak sahih karena merusak waktu sholat. Kebanyakan orang jika mendengar adzan langsung mengerjakan sholat. Ketika melaksanakan sholat karena adzan yang dikumandangkan sebelum waktu fajar berarti telah melakukan sholat sebelum waktunya. Sholat sebelum waktu tidak sah karena itu dia telah berbuat buruk kepada orang yang sholat. Hal itu juga sebenarnya telah mengganggu orang yang puasa karena mencegah orang yang ingin puasa dari makan dan minum yang sebenarnya masih boleh. Sehingga dia tidak berbuat kejahatan bagi orang yang berpuasa, sehingga dia telah berbuat kejahatan bagi orang yang berpuasa dengan mencegah mereka dari apa yang sebenarnya masih halal dan kepada orang yang sholat sehingga sholat sebelumnya menyebabkan sia-sia. Kepada para muadzin adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla
dengan mengupayakan yang paling benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Wanibidina azan ya Allah wa iyyakum. Kita masuk ke pertanyaan yang ke-31. Di sebagian negara siangnya lebih panjang dari biasanya. Terkadang bisa mencapai 20 jam. Siangnya 20 jam, malamnya cuma 4 jam. 4 jam terus sahur, puasa lagi 20 jam. Apakah kaum muslimin di negeri itu dituntut untuk menguasai seluruh siangnya? Artinya 20 jam itu dia puasa 20 jam. Jawab beliau rahimahullah, ya. Menurut mereka dituntut untuk menguasai seluruh siangnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ana basirhunna wabtagu ma kataballahu lakum." Maka sekarang kaulilah istri-istrimu dan carilah apa yang Allah tetapkan untukmu. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul haidul abyadu minal haidil aswad. Maka makan dan minumlah sampai jelas buat kalian mana benang putih di atas benang hitam minal fajar dari fajar summa atimus siyam ilal lail, kemudian sempurnakan sampai malam. Dan sabda Nabi SAW, idza aqbalal lail min hahuna, kalau malam datang dari sini ke sini, wa adbarun nahar, dan telah habis selesai siang, min hahuna dari sini ke sini, wa gharabatis syams, dan kemudian matahari telah tenggelam, faqad aftaras shaim, maka berbukalah orang-orang yang berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau emang kamu tinggal di negeri-negeri yang lama, ya kamu puasanya ya ngikuti negeri itu 20 jam. Tapi kalau kemudian sampai 24 jam, nah, ada nggak ya di sini? Wallahu alam ya. Itu di kitab-kitab tertentu itu kita suruh ngikut negara yang sebelahnya. Wallahu taala. Pertanyaan yang ke-32 terakhir ya untuk pagi ini. Perusahaan memiliki pekerja non-muslim. Apakah boleh melarang mereka untuk makan dan minum di depan pekerja muslim di perusahaan tersebut? Jadi campur tuh perusahaan orang pekerja muslim karena sama yang nggak muslim. Apakah boleh orang yang nggak muslim makan di depan orang muslim? Maka jawab pertama, tidak selayaknya orang itu mempekerjakan non muslim, padahal mungkin untuk mempekerjakan sesama muslim, karena muslim lebih baik daripada non muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala abdu mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Artinya gini, kalau kamu jadi pengusaha, jadi bos, jadi pimpinan, maka usahakan cari karyawan yang muslim dulu. Ya, kecuali memang nggak ada, benar-benar nggak ada. Jangan sampai kayak kesimpulan sebagian orang ya, mending orang kafir tapi nggak korupsi daripada orang Islam korupsi, seolah-olah orang Islam itu koruptor kabeh gitu. Ya nggak bisa ya kayak gitu. Akan tapi jika terdapat kebutuhan untuk mengerjakan pekerjaan non muslim, maka nggak apa-apa, sebatas kebutuhan. Oh, aku benar-benar butuh kok sama non muslim ini kok, karena dia punya skill yang nggak ada, yang belum dimiliki oleh orang Islam. Saya udah nyari orang Islam belum dapat. Jadi misal kamu punya lowongan diiklankan kemana-mana, ternyata si lowongan itu kemudian yang daftar orang non muslim semua, gitu. Ya apa boleh buat gitu. Akan tapi jika terdapat kebutuhan untuk mengerjakan pekerjaan muslim, maka tidak mengapa sebatas kebutuhan. Mengenai makan dan minum mereka di hadapan kaum muslimin di siang Ramadan tidak mengapa. Karena kaum muslimin yang berpuasa, kaum muslimin yang berpuasa berterima, dia nggak komplain itu. Berterima kasih memuji Allah Azza wa Jalla telah diberikan hidayah memeluk Islam yang padanya ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Memuji Allah Subhanahu wa taala telah diberikan keafiatan dari apa yang dibalakkan kepada mereka yang belum diberi hidayah Allah Azza wa Jalla. Karenanya, sekalipun diharamkan bagi mereka makan dan minum di dunia secara syariat pada bulan Ramadan, sungguhnya dia akan memperoleh balasan pada hari kiamat ketika dikatakan kepada mereka, kulu wasrobu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah sekarang dengan penuh sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan fil ayyamil khaliyah pada hari-hari yang telah lalu. Nah, ini tafsir Imam Al-Mujahid, maksudnya adalah orang-orang yang dulu beramal dulunya itu kemudian dibalas dengan suruh makan dan minum. Nah, amal di sini adalah amal puasa. Akan tetapi non muslim dilarang makan dan minum di tempat umum karena hal itu bertolak belakang dengan nuansa Islam. Ya, jadi kalau memang bisa dilarang dimasukkan ke tempat-tempat tertentu itu lebih bagus. Tapi kalau memang nggak bisa ya sudah nggak boleh buat. Baik, saya rasa cukup materi kita sampai nomor yang ke-32. Insya Allah besok kita lanjutkan ke 33.